Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, perkenalkan saya Fadlu Muhammad Fajri dengan NIM L1A12065 dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Dari itulah, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Hakikat peradaban. Istilah peradaban merupakan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etika. Manusia beradab berarti manusia memiliki akhlak mulia, kesopanan, dan budi pekerti baik. Wujud peradaban. Yang pertama, moral, yaitu nilai-nilai dan masyarakat yang erat hubungannya dengan kesusilaan. Yang kedua, norma, yaitu aturan, ukuran, atau pedoman yang digunakan untuk menentukan sesuatu yang baik atau salah. Yang ketiga, etika, nilai-nilai tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengantar tingkah laku manusia. Yang keempat, estetika, yang berkaitan dengan hal-hal seperti keindahan, cinta, kesatuan, dan keselarasan. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. 1. Manusia sebagai makhluk adab. Manusia sebagai makhluk adab adalah manusia yang mengindahkan nilai-nilai, norma, dan moral berperadaban. Kita sebagai manusia yang mengindahkan kesopanan, akhlak, dan kehalusan budi pekerti sebagai makhluk individu dan sosial kemasyarakatan. 2. Masyarakat adab. Konsep masyarakat adab adalah suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya dianggap paling cocok bagi setiap orang tersebut. Yang tentunya perlu adanya keselarasan dan keharmonisan. Namun demikian, keinginan manusia untuk mewujudkan keinginannya atau haknya sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau merugikan orang lain. Manusia dalam menggunakan hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya tidak boleh melampaui batas atau merugikan kepentingan orang lain. Sebagai satu anggota masyarakat yang beradab, manusia harus bisa menciptakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Jadi, perlu adanya suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Selanjutnya, evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evaluasi untuk tiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda tergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu, pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritual yang tinggi. Dalam masa kehidupan manusia terbagi menjadi dua, yaitu pertama, masa prasejarah, yaitu era di mana manusia belum mengenai tulisan. Yang kedua, masa sejarah, yaitu era di mana manusia sudah mengenai tulisan. Selanjutnya, dinamika peradaban. Gelombang pertama, tahapan peradaban pertanian, kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam, evolusi agraris. Gelombang kedua, tahapan peradaban industri, penemuan mesin uap, energi listrik, disebut juga revolusi industri 1 dan 2. Gelombang ketiga, tahapan peradaban informasi, penemuan TI dan komunikasi dengan komputer atau alat komunikasi digital. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi peradaban. Pendidikan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan cipta, rasa, dan karsa. Problematika peradaban. Di dalam peradaban terdapat banyak problematika, yaitu modernisasi, globalisasi, dan universalisme. Modernisasi bentuk upaya untuk mengubah masyarakat dalam kebudayaannya menuju masyarakat baru, dari masyarakat tradisional
menuju masyarakat modern. Dampak perkembangan peradaban dan modernisasi. Dampak positifnya: 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Tingkat kehidupan yang lebih baik. 3. Memudahkan untuk mendapatkan barang yang berkualitas bagus dengan harga yang paling murah. 4. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi tenaga profesional. 5. Perkembangan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Selain dampak positifnya, terdapat juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama, pola hidup menjadi konsumtif. Kedua, sikap individualistik. 3. Daya hidup kebarat-baratan. 4. Kesenjangan sosial semakin terlihat jelas. Kelima, bergesernya nilai-nilai dan sikap seseorang karena pengaruh negatif dan teknologi komputerisasi. Keenam, tumbuhnya mental frustasi, minder, stres, dan tertekan. Ketujuh, orientasi hidup hanya pada nilai ekonomi menyebabkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan pada masyarakat. Kedua, globalisasi. Arus informasi dan komunikasi tanpa batas terhadap kehidupan masyarakat di dunia. Efek globalisasi bagi Indonesia. Aspek positifnya, yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memudahkan manusia berinteraksi. Kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi. Selain dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya, yaitu pertama, masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Yang kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin membesar. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, berkembangnya nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, terjadinya dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit untuk aspek negatif dari globalisasi. Maka kita harus dapat memilah-milah budaya-budaya luar agar budaya Indonesia atau budaya kita tidak hilang identitasnya. Jadi budaya kita harus tetap kita pertahankan dan kita lestarikan. Apalagi untuk generasi muda yang akan mendatang, itu sangat penting untuk menjaga budaya-budaya Indonesia. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.